Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang percaya dan berharap penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, senang sekali pagi ini saya kembali, Kapten Jeffrey Manansang, menemani kita dalam program Roti Hidup. Selama beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang saya percaya yakin juga dapat menguatkan kehidupan kita, menambah pengetahuan kita akan firman, dan secara khusus untuk memadukan kehidupan kita dengan kehidupan yang dikenan oleh Allah. Senang sekali pagi ini rasanya boleh menjumpai Anda sekalian, dan harapan saya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan yang dilimpahi sukacita yang berasal daripada Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami datang kepada Tuhan pagi ini, hati kami dipenuhi dengan ungkapan syukur kepadamu. Sebab kami sungguh tahu dan kami mengalami betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sepanjang malam Tuhan sudah sertai kami, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami siap lagi untuk menjalani hari kami, dan kami mohon sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, maka kami ingin merenungkan bagian firman-Mu. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, suci kuduskan dan urapi, sehingga benar-benar hamba-Mu boleh mengutarakan maksud hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih berbicara tentang Pentakosta, atau secara khusus kita membahas mengenai teologi penting dalam iman Kristen, yaitu tentang kehadiran Allah Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, Pentakosta sendiri sebenarnya berarti hari ke-50. Nah, kalau kita belajar perjanjian lama, maka hari Pentakosta itu selalu berhubungan langsung dengan perayaan pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Nah, sedangkan dalam perjanjian baru, Pentakosta selalu dihubungkan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, sahabat Cakrawala, sesungguhnya perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bertentangan, karena ternyata Roh Kudus turun tepat pada saat orang-orang sedang berkumpul untuk merayakan perayaan ucapan syukur panen. Nah, sahabat Cakrawala, dalam dunia teologi, saya telah menyinggungnya dalam khotbah yang lalu, bahwa terdapat sebuah dominansi terkait tugas-tugas khusus dari oknum Tritunggal. Saya ulangi lagi, Allah Bapa dominan dalam penciptaan dan pemeliharaan terhadap bangsa Israel, Allah Putra dominan dalam karya penebusan, dan Allah Roh Kudus dominan dalam masa anugerah atau masa gereja. Maka dalam peringatan-peringatan akan hari Pentakosta ini, atau hari turunnya Roh Kudus ini, atau Minggu Trinitas ini, maka saya hendak membawa kita pada suatu perenungan tentang dominansi Roh Kudus terhadap gereja. Nah, sahabat Cakrawala, sejak Tuhan Yesus naik ke surga, maka Dia menjanjikan penghibur, atau yang kita kenal sebagai penolong, Parakletos dalam bahasa aslinya. Dan janji itu digenapi dalam pribadi Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, dalam masa anugerah ini ternyata Roh Kudus menyertai gereja, baik itu secara fisik dan bangunan, maupun saudara-saudara secara individu, atau tentang saya dan saudara sebagai gereja, orang-orang yang percaya. Nah, beberapa waktu ini kita melihat sebuah misteri-misteri terkait pertanyaan-pertanyaan penting. Kalau Roh Kudus menyertai gereja, lalu kenapa ada banyak orang-orang Kristen yang meninggal di saat pandemi? Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang juga menjadi korban terkena COVID. Kenapa ada perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina? Kenapa ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang terjadi?
Apakah Allah berdiam diri? Apakah Roh Kudus tidak dapat berbuat apa-apa? Nah, saudara-saudara, dalam tugasnya untuk menjaga gereja, mengapa seolah Roh Kudus tidak bertindak untuk melindungi orang percaya? Nah, saya sengaja untuk menimbulkan pertanyaan ini di awal, saudara-saudara, karena ada beberapa hal penting yang harus saya jawab terkait dengan pertanyaan ini. Saya tidak akan menjawab pertanyaan di atas, tetapi saya akan menyajikan beberapa fakta. Saudara, fakta yang pertama, Stefanus. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 7 ayat 55. Alkitab memberi kesaksian bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ini, dia mati mengganaskan karena dirajam dengan batu. Paulus, dia penuh dengan Roh Kudus, Kisah Rasul 13 ayat 9 menyatakannya, tetapi ia ternyata sering dipenjara, dia didera di luar batas, 5 kali dia disesah orang Yahudi, setiap kali sesahan dia mendapat 39 kali pukulan, 3 kali dia didera, 1 kali dia dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, dia menghadapi bahaya penyamun, dia tidak tidur, dia lapar, dia dahaga, dia kedinginan tanpa pakaian. Padahal dia disertai Roh Kudus. Barnabas, orang baik, dia penuh dengan Roh Kudus dan iman, kata Kisah Rasul 11 ayat 24. Ternyata dia menghadapi fitnah oleh hasutan orang Yahudi. Dia kemudian dianiaya dan diusir dari Pulau Siprus waktu memberitakan Injil. Yohanes dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia memperoleh penglihatan dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, kalau kita lihat. Dan ternyata dia dibuang di Pulau Patmos karena kesaksiannya. Dalam Wahyu 1 ayat 9 kita baca, Yesus Kristus dipenuhi juga dengan Roh Kudus, tapi dia ditolak, dia dianiaya, dan pada akhirnya dibunuh di atas kayu salib. Nah, dari beberapa contoh kasus di atas, maka sedikit banyak kita dapat mengetahui bahwa penyertaan Roh Kudus itu tidak berarti kondisi baik, tidak berarti aman dari gangguan, tidak berarti gereja terpelihara sempurna dalam bangunannya, saudara-saudara. Nah, apa yang ingin saya bicarakan pagi ini bagi kita semua, saudara-saudara? Saya ingin membawa kita pada sebuah fokus, bahwa Roh Kudus itu menyertai gereja dalam peran khusus. Itu sebabnya pagi ini saya memberi judul renungan kita, peran khusus Parakletos, peran khusus penolong, peran khusus Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu menyertai gereja dalam peran khusus. Dan peran khusus itu sebenarnya bukan bicara mengenai perlindungan fisik, tetapi bicara tentang sebuah proteksi dalam kekekalan, perlindungan dalam kekekalan. Nah, pertanyaannya, peran kekal apa yang dikerjakan Roh Kudus bagi gereja? Peran kekal apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi Anda dan saya? Saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Sahabat Cakrawala yang punya Alkitab di rumah silakan buka, atau mungkin saudara jauh dengan Alkitab saudara, di handphone saudara mungkin ada Alkitab, saudara bisa buka 1 Korintus 12 ayat 3. Saya bacakan bagi kita sekalian pagi ini. Demikian firman Tuhan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, hal yang pertama yang kita pelajari, bahwa peran kekal yang dikerjakan Roh Kudus bagi gereja, bahwasanya Roh Kudus itu berperan dalam pengakuan iman Kristen. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya memiliki sebuah pertanyaan. Dan melalui pertanyaan ini kita bisa mendiagnosa pemikiran dan juga iman kita. Pertanyaan saya begini, apakah saudara percaya Yesus itu Tuhan? Apakah pendengar Cakrawala, Anda yang mendengar lewat radio, lewat YouTube, lewat streaming, apakah Anda percaya Yesus Tuhan? Dari mana saudara tahu bahwa Dia Tuhan? Bagaimana kalau
saya menawarkan sesuatu. Bagaimana kalau mulai hari ini kita sepakat saja bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Apakah saudara setuju? Saya sungguh percaya bahwa saudara tidak akan setuju kalau saya mengajukan perbandingan pemikiran seperti ini. Kenapa kita tidak setuju, saudara-saudara? Siapa yang suruh kita tidak setuju? Kenapa kita tetap bertahan bahwa Kristus itu Tuhan? Oh, saudara-saudara, ketika saya membaca bagian firman Tuhan di atas 1 Korintus 12 ayat 3 tadi, maka saya mendapat sesuatu yang penting dalam pokok iman Kristen. Allah Bapa pencipta sekaligus pemilik segala sesuatu yang ada di bumi maupun di sorga. Toh, Yesus kemudian mengatakan tidak seorang pun pergi kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan ternyata tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan jika bukan karena Roh Kudus. Lebih mendalam lagi, ada terjemahan lain yang bilang selain oleh Roh Kudus. Nah, dalam ayat ini, dalam terjemahan Yunani diartikan dengan kata di dalam Roh Kudus. Nah, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan ini merupakan dogma paling penting dalam iman Kristen yang berlaku kekal dari bumi sampai di sorga. Dan kata mengaku dalam ayat ini merupakan terjemahan dari kata Yunani. Saya mohon maaf saya menggunakan bahasa orang, saudara-saudara, tetapi untuk membuat kita lebih mengerti, kata Yunani yang dipakai untuk kata mengaku dari bagian ini adalah kata lego, yang dapat pula diartikan dengan kata make reference atau membuat acuan, membuat referensi. Nah, saudara-saudara, ternyata Roh Kudus membawa orang-orang percaya pada referensi-referensi yang menjadi acuan bahwa memang benar Yesus itu Tuhan. Saya ulangi bagian penting ini. Roh Kudus membawa orang-orang percaya pada referensi yang menjadi acuan bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara-saudara, belakangan ini kita banyak mendengar hal-hal yang mencoba menyerang doktrin atau pengajaran gereja. Seperti pertanyaan begini, keselamatan itu murni pekerjaan Allah tanpa andil manusia. Lalu mengapa ada orang-orang yang berpikir bahwa dalam keselamatan perlu ada respon manusia? Nah, saudara-saudara, dalam menjawab pertanyaan ini, saya selalu menggunakan ayat di atas ini. Bahwasanya kalau manusia merespon keselamatan yang Allah beri, kalau manusia akhirnya berbuat baik dalam acuan keselamatan yang Allah beri, sesungguhnya itu bukan karya manusia. Itu bukan andil manusia, tapi itu karya Roh Kudus. Manusia merespon karya keselamatan dalam Kristus murni karena referensi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu kita mungkin bertanya, kalau demikian, dapatkah Roh Kudus memperoleh penolakan? Mungkinkah Roh Kudus ditolak? Mengapa ada orang-orang yang tidak terima Yesus sebagai Tuhan? Mengapa ada akun-akun di medsos yang menghina Yesus? Apakah Roh Kudus tidak bekerja? Saudara-saudara, Roh Kudus bekerja. Namun ingat bahwa manusia diberi kehendak bebas oleh Allah. Dan karya Roh Kudus adalah menuntun, ingat ini, menuntun orang percaya kepada Yesus, bukan memaksa orang percaya kepada Yesus. Yang menjadi masalahnya sekarang, ada pengakuan yang tidak sejalan dengan fakta. Ingat bahwa pengakuan itu sesungguhnya adalah proses membuat referensi. Pengakuan tentang Kristus adalah Tuhan sesungguhnya tidak lepas dari proses membuat referensi. Referensi saya artikan sebagai catatan, baik tulisan maupun tulisan yang dapat dijadikan acuan. Mengaku bahwa Yesus Tuhan itu rasanya mudah, tapi membuat referensi bahwa Yesus itu Tuhan sangatlah sulit. Saudara-saudara, saya rasa bahwa kita masing-masing memiliki buku saku tentang hidup kita. Coba kita lihat lagi. Coba kita lihat lagi tentang catatan kehidupan kita. Pasti ada hal-hal yang sudah kita lewati. Banyak hal-hal yang sudah kita lewati. Coba cek. Apakah hidup kita mengacu pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Dalam gereja Bala Keselamatan ada salah satu pengajaran yang paling penting, bahwa sesungguhnya hidup kita ini sakramen itu. Hidup kita ini adalah peringatan akan Allah itu. Ibadah kita, hidup kita, pekerjaan kita berpusat pada Kristus. Waktu orang lihat kita, mereka ingat akan Kristus. Saudara-saudara, banyak orang terjebak dengan berpikir bahwa mengaku Yesus adalah Tuhan maka kita selamat. Tetapi saudara-saudara, pengakuan itu tidak berakhir di mulut, tetapi pengakuan itu akan terlihat, akan dinyatakan lewat hidup kita. Hidup kita mestinya menjadi acuan referensi mengenai iman yang benar. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, apa relevansinya bagi kehidupan kita? Ternyata ketika saudara dan saya mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita adalah referensi-referensi nyata yang bisa terlihat atau bisa memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Bukankah ketika kita bilang Yesus Tuhan, pasti ada pengalaman-pengalaman iman yang kita dapatkan. Bahwasanya percaya Yesus Tuhan itu bukan hanya karena kita ada dalam keluarga Kristen. Sedari kecil kita ada dalam keluarga Kristen, kartu keluarga dan KTP kita Kristen. Tetapi bicara orang Kristen adalah bicara pengalaman perjumpaan pribadi dengan Kristus. Referensi apa yang ada dalam hidup kita? Sudahkah saudara dan saya punya referensi di mana Dia adalah Tuhan yang menolong kita dalam kesulitan hidup ini? Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang punya referensi bahwa memang Yesus Tuhan yang bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit kita? Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang memiliki referensi bahwa memang Dia Yesus Tuhan yang tolong kita menghadapi gelombang-gelombang rumah tangga kita? Sudahkah kita punya referensi bahwa Yesus memang Tuhan yang memperhatikan kebutuhan makan, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan kita? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau ternyata kita belum punya referensi itu, maka mari kita minta Roh Kudus supaya kita punya referensi itu. Karena ternyata iman kepada Kristus itu selalu diikuti dengan referensi-referensi yang bisa menjadi acuan. Maka pagi ini kita belajar hal penting, bahwa ternyata Roh Kudus itu Dia bekerja dalam pengakuan iman Kristen. Bukan hanya mengaku bahwa Yesus Tuhan, tetapi ada pengalaman, ada termin kehidupan di mana Roh bantu kita untuk melihat Kristus di saat krisis, untuk melihat bilur-bilur yang menyembuhkan di saat sakit, dan untuk melihat keselamatan kekal di sorga di saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat menikmati karya kekal Roh Kudus. Biarlah pengakuan iman kita dan referensi kehidupan kita tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, itu akan kita bawa dari bumi sampai di sorga nanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Roh Kudus yang menuntun kami, terima kasih pagi ini kami boleh mendengar bagian firman-Mu, bahwa sesungguhnya Tuhan, ketika kami bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu bukan dari diri kami, tetapi Roh yang mendorong kami, Roh yang membuat kami, Roh yang ada di dalam kami, dan itu adalah Roh Kudus yang menuntun kami pada pengakuan itu. Dan terima kasih kami bukan hanya dituntun untuk mengaku, tetapi kami dibawa dalam pengalaman-pengalaman hidup yang menjadi referensi-referensi, bukti nyata, acuan-acuan kepada pengalaman hidup kami, sehingga kami terus memahami bahwa Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu dalamnya karya-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau bukan hanya menebus kami,
Engkau bukan hanya menciptakan kami, tetapi Engkau juga menuntun kami kepada hidup yang kekal. Oh, sungguh kami berbahagia menjadi orang yang percaya kepada-Mu. Pagi ini hamba berdoa khusus bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala. Di antara mereka Tuhan, pasti mereka ada yang mengalami pergumulan. Pasti ada yang mengalami sakit penyakit. Pasti ada yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Tuhan, ketika mereka mengaku Engkau adalah Tuhan, maka tolonglah mereka supaya mereka punya referensi, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Maka hamba-Mu mau klaim janji-Mu bagi mereka. Ketika mereka minta, mereka dapat. Ketika mereka mencari, mereka menerima. Ketika mereka mengetok, pintu dibuka bagi mereka. Nyatakanlah janji-Mu Tuhan bagi kehidupan semua pendengar setia Radio Cakrawala. Kami berdoa pagi ini Tuhan untuk radio ini, semua penyiar, manajemen yang melakukan pelayanan di tempat ini, semua usaha-usaha yang kami lakukan, bahkan alat-alat yang kami gunakan, Tuhan berkati. Sehingga radio ini boleh terus menjadi berkat bagi semua pendengar setia kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Maka biarlah hari ini kami akan menjalani kehidupan kami dalam kasih dan anugerah Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih kita sudah bersama-sama selama beberapa menit. Dan kita akan berjumpa lagi besok dalam program acara yang sama, program acara Roti Hidup. Selamat beraktivitas sahabat Cakrawala, selamat melakukan segala hal untuk kemuliaan nama Tuhan, selamat bekerja. Hati-hati jika saudara mengendarai kendaraan, hati-hati ketika saudara akan bekerja dimanapun hari ini, pastikan bahwa kita semua berjalan dalam anugerah Allah. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Kapten Jeffrey Manansang yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.